Halo guys, nama saya Joyce Anita Siburian dari kelas 10 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Kuala Hulu. Video ini merupakan tugas dari Bapak Al-Wafi S. Sipahutar SPD yang merupakan guru mata pelajaran ekonomi. Video kali ini akan menjelaskan tentang kelangkaan air bersih yang terjadi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apakah itu arti dari kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Salah satu contoh dari bentuk kelangkaan tersebut ialah kelangkaan air bersih di Indonesia. Air bersih merupakan unsur mutlak dalam kehidupan modern, baik sebagai sarana dan prasarana industri maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan pertumbuhan, pembangunan, peningkatan jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat, sehingga kebutuhan air pun terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Krisis air adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Menurut data World Wildlife, terdapat 1,1 miliar jiwa yang kekurangan akses air bersih. Salah satu contohnya ialah negara Indonesia. Berikut ini merupakan data dari potensi sumber daya air di Indonesia yang bersumber dari Hatmoko W. et al. 2012 dalam Asian Development Bank 2016. Terlihat jelas bahwa pada Pulau Jawa hanya ada potensi sekitar 4%. Sumatera 22%, Sulawesi 8%, Kalimantan 34%, Bali dan Nusa Tenggara 1%, Maluku 5%, serta Papua 27%. Bahkan pada saat ini masih sering terdengar berita tentang kasus krisis air bersih. Beberapa berita diantaranya ialah sebagai berikut. Sejumlah wilayah di Ponorogo, Jawa Timur mulai kekeringan akibat musim kemarau basah. Informasi lainnya, saudara, selama musim kemarau, beberapa desa di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, warga yang terkena dampak krisis air bersih akibat pencemaran Sungai Cilemah Abang, Bekasi, Senin siang antri untuk mendapat bantuan air bersih. Kawasan Pademangan, Jakarta Utara mengalami krisis air bersih sejak 4 hari terakhir. Sejumlah warga harus rela demi mendapatkan bantuan air bersih atau merogoh kocek untuk membeli air isi ulang. Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat air bersih di Indonesia. Bahkan banyak faktor penyebab terjadinya krisis air bersih. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka akan ada dampak yang disebabkan oleh krisis air bersih, seperti demam tifoid, kolera, serta penyakit yang disebabkan oleh air lainnya. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, membuat daerah resapan air, membuat biopori, membuat rainwater harvesting, menggalakkan gerakan hemat air, konversi lahan, serta pelestarian hutan dan daerah sungai. Jika kita tidak sejak dini bijak menggunakan air, maka generasi yang mendatang akan mengalami krisis air bersih yang lebih parah.